Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ibadallah, jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita akan sambung dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu syar'i, yang kewajiban menuntut ilmu ini merupakan hal yang penting, terlebih di zaman sekarang di mana banyak manusia, khususnya kaum muslimin, yang jauh dari ilmu. Mereka lebih senang dengan acara-acara atau kegiatan yang sifatnya tontonan, bukan tuntunan. Namun demikian, kita tetap berusaha sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dalilnya insyaallah kita telah sering mendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslimin dan muslimat. Maka fa insyaallah kita selepas ini akan membahas salah satu dari prinsip di dalam agama Islam yang dengannya al-Islam ini kokoh, kuat, yang dengannya al-Islam ini dibangun. Salah satu prinsip di dalam agama kita, yakni tentang kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Walan yushaddad din ahadun illa ghalabah, maka siapa saja yang mempersulit di dalam beragama,
siapapun itu illa ghalabah, maka dia akan terkalahkan. Nah, inilah prinsip dari banyak prinsip-prinsip di dalam agama Islam, di dalam dinul Islam, bahwasannya Islam itu adalah agama yang mudah, gampang, tapi bukan gampang. Islam dibangun di atas fondasi kemudahan, dan di sana terdapat keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang memudahkan urusan orang mukmin di dunia, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya urusannya kelak di hari kiamat. Telah datang hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang memudahkan, meringankan, bahkan mungkin menghilangkan kesulitan orang mukmin, ya, dari kesulitan-kesulitan di dunia, naffasallahu alaihi kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya urusannya kelak pada hari kiamat. Yang kita tahu, pada hari kiamat urusan-urusan itu akan menjadi sulit, perkara-perkara akan menjadi sulit, dan kita manusia sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah saat itu. Maka apabila kita di dunia memudahkan urusan saudara kita dari urusan dunia, tentunya urusan tersebut adalah perkara yang halal, yang tidak menyelisihi syariat. Maka ketika memudahkan urusan saudara kita, fa insyaallah kita akan dimudahkan urusannya kelak pada hari kiamat. Siapa di sini yang tidak ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Tidak ada. Semuanya ingin dimudahkan urusannya pada hari kiamat. Semuanya ingin hisabnya dimudahkan oleh Allah. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat sedikit pun harta-harta kita, jabatan kita, tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka pada hari itu yang menjadi raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bergantung padanya pada hari kiamat. Oleh karenanya seharusnya kita sebagai seorang mukmin di dalam bermuamalah ini memudahkan, tidak mempersulit urusan saudara kita. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka insyaallah Allah akan mudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Maka ini, hadis ini
menunjukkan kepada kita keindahan agama Islam, keagungan agama Islam yang saat-saat ini framing-framing di media-media sosial ini banyak menyudutkan agama Islam. Agama Islam di framing agama yang kaku, yang sulit untuk dilaksanakan, banyak aturannya, banyak rambu-rambunya, ibadahnya pun banyak. Namun hakikatnya ikhwanu fiddin, azakumullah, adanya syariat Islam, adanya syariat Allah dan Rasulnya, itu hakikatnya untuk memudahkan manusia. Syariat adalah rambu untuk mengatur kehidupan manusia, seperti halnya rambu lalu lintas. Misalnya rambu lalu lintas itu dibuat untuk mengatur agar kita berkendara dengan aman, tertib, dan sampai selamat, sampai ke tujuan. Demikian pula agama Islam ini, syariat Islam ini, rambu-rambu yang terdapat dalam syariat Islam ini bertujuan untuk mengatur pemeluknya agar sampai kepada tujuan. Apa tujuan kita semuanya? Yakni kembali kepada kampung akhirat, kembali kepada surganya Allah. Tentunya semua di sini merindukan untuk kembali kepada surganya Allah. Maka syariat membuat rambu-rambu, batasan-batasan agar kaum muslimin ini sampai kepada tujuannya. Kemudian ibadallah, dalil yang lain yang menunjukkan tentang kemudahan di dalam agama kita, yakni di antaranya firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Kemudian di sana terdapat hadis yang insya Allah sama-sama telah sering kita dengar, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan mempersulit, berikan kabar gembira, jangan buat orang lari. Kemudian Rasulullah SAW di hadisnya yang lain mengatakan, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah, dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit. Subhanallah. Maka sekali lagi, dalil-dalil ini masih banyak dalil yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita tentang keagungan, keindahan agama kita, dinul Islam. Kemudian selanjutnya, dalil-dalil tersebut ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam ini menafikan adanya kesulitan. Tidak ada yang memberatkan dari syariat. Ya, syariat itu seperti halnya tadi, rambu-rambu. Syariat ada untuk mengatur kehidupan manusia agar teratur, aman, tertib, damai, sehingga kita semuanya sampai
kepada tujuan kita di negeri akhirat, masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, dari dalil-dalil tadi juga menunjukkan kepada kita bahwasannya illah atau sebab sebagian hukum syar'i diperintahkan adalah untuk mempermudah. Contohnya adalah hukum qasar ya bagi musafir, qasar salat bagi orang yang musafir yang sedang dalam perjalanan. Ya, ini untuk memudahkan umat Islam di dalam menjalankan agama, dan masih banyak contoh yang lain.